Pernah kepikiran nggak sih kenapa harga-harga di kantin tiba-tiba naik? Atau kenapa nyari kerjaan sambilan itu kadang susah banget? Jawabannya ada di ekonomi makro. Nah, di sini kita bakal bongkar konsep besar ini pakai cara yang asik dan gampang banget dimengerti. Yuk kita mulai. Ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu ekonomi makro? Terus kita coba jadi detektif buat ngukur kesehatannya. Kita juga bakal intip apa aja tantangannya dan alat-alat canggih apa yang dipakai pemerintah. Gak ketinggalan, kita bakal lihat gimana ekonomi kita di panggung dunia. Dan yang paling penting, kenapa ini semua ngaruh banget ke kehidupan kita. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih ekonomi makro itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin kita lagi di hutan. Kalau ekonomi mikro itu fokusnya ke satu pohon aja, ngecek akarnya, daunnya. Nah, ekonomi makro itu ngelihatnya seluruh hutan. Gimana kondisi cuacanya, ada ancaman kebakaran nggak? Atau gimana pertumbuhan hutan itu secara keseluruhan. Jadi intinya, kita melihat gambaran besarnya, bukan perbagian kecil. Nah, ini dia nih hal-hal yang jadi fokus utama ekonomi makro. Mulai dari tingkat pengangguran yang nentuin seberapa banyak orang punya pekerjaan, terus pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, ini soal seberapa makmur negara kita. Sampai ke inflasi atau tingkat harga yang ngaruh banget ke uang jajan kita sehari-hari. Semua pertanyaan besar ini coba dijawab oleh ekonomi makro. Oke, jadi kita udah setuju ya, ekonomi makro itu ibarat ngeliatin seluruh hutan. Pertanyaannya sekarang, gimana kita tahu hutannya sehat atau enggak? Nah, anggap aja sebuah negara itu kayak mobil. Dan mobil itu punya dashboard. Yuk, kita cek panel instrumennya. Indikator pertama yang paling penting di dashboard kita itu namanya pendapatan nasional. Gampangnya gini deh, kalau semua gaji, untung bisnis, dan pendapatan lainnya dari semua warga negara dijumlahin selama setahun, nah itulah pendapatan nasional. Angka ini ngasih kita gambaran kasar seberapa tajir negara kita secara kolektif. Hits, jangan sampai ketukar sama PDB ya, gini bedanya. Pendapatan nasional itu soal duit yang masuk ke kantong kita semua. Sedangkan PDB atau produk domestik bruto itu soal total barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negara kita. Jadi satu ngomongin pendapatan, satu lagi ngomongin produksi. Beda kan? Terus kenapa sih kita harus peduli sama yang namanya pertumbuhan ekonomi? Gini, kalau ekonomi tumbuh, artinya kue ekonomi negara kita makin besar. Kalau kuenya makin besar, artinya peluang kerja lebih banyak, gaji bisa ikutan naik, dan pemerintah juga punya duit lebih buat bangun sekolah atau rumah sakit. Intinya ini penting banget buat ningkatin kualitas hidup kita semua. Tapi ya, namanya juga mobil, kadang ada lampu peringatan yang nyala di dashboard kan? Nah, di ekonomi juga gitu. Kalau lampu ini nyala, artinya ada yang nggak beres. Yuk kita lihat lampu-lampu bahaya ini. Lampu pertama nih, ada dua sisi, inflasi dan deflasi. Inflasi itu pas harga-harga pada naik, jadi nilai uang kita turun. Dulu 10.000 bisa dapat 2 mangkok bakso, sekarang cuma dapat 1. Kebalikannya deflasi, harga-harga malah turun. Kelihatannya enak ya. Eits, jangan salah, ini justru bahaya banget. Kalau orang tahu harga bakal terus turun, mereka bakal nunda belanja. Akibatnya, roda ekonomi bisa macet total. Lampu peringatan gede lainnya, ini dia, pengangguran. Ini bukan cuma soal statistik loh. Ini soal orang beneran, yang punya skill, yang pengen kerja, tapi nggak dapat kesempatan. Kalau angka pengangguran tinggi, itu sinyal kuat kalau mesin ekonomi negara kita lagi nggak sehat. Dan ternyata pengangguran itu nggak cuma satu macam loh. Ada banyak jenisnya. Ada yang sifatnya sementara karena baru lulus atau pindah kerja, itu wajar. Ada juga yang lebih serius, misalnya karena keahliannya udah nggak cocok sama kebutuhan industri, atau bahkan karena kerjanya digantiin sama teknologi. Penting banget buat pemerintah tahu jenis-jenisnya, biar bisa ngasih solusi yang pas. Nah, pertanyaannya, kalau lampu-lampu tadi nyala, si sopir alias pemerintah bisa ngapain aja? Tenang, mereka punya toolkit atau kotak peralatan khusus buat benerin mesin ekonomi. Yuk, kita intip isinya. Jadi, ada 2 alat andalan nih. Yang pertama, kebijakan fiskal. Ini dipegang sama pemerintah. Mereka bisa ngegas dengan belanja besar-besaran buat proyek infrastruktur, atau ngerem dengan naikin pajak. Alat kedua, kebijakan moneter. Ini tugasnya bank sentral. Mereka ngatur keran peredaran uang, biasanya lewat suku bunga. Jadi yang satu dipegang pemerintah, yang satu lagi dipegang bank sentral. Keduanya kerja bareng buat nyetir ekonomi. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Kenapa? Soalnya di zaman sekarang, nggak ada negara yang bisa hidup sendirian. Kita semua ini saling nyambung di panggung ekonomi dunia. Terus gimana caranya kita ngelacak semua transaksi antar negara ini? Nah, ada alatnya, namanya neraca pembayaran. Gampangnya, ini tuh kayak buku catatan keuangan sebuah negara.
Semua duit yang masuk dan keluar, entah itu karena ekspor, impor, atau investasi, semuanya dicatat rapi di sini. Nah, buku kas ini dibagi jadi dua bagian utama. Yang pertama, neraca berjalan. Ini isinya catatan jual beli barang dan jasa. Kayak kita ngekspor produk kita, atau sebaliknya, pas kita jajan-jajan pas liburan di luar negeri. Bagian kedua, itu neraca modal dan keuangan. Ini lebih soal lalu lintas investasi. Misalnya ada perusahaan luar yang bangun pabrik di Indonesia. Terus apa sih untungnya perdagangan internasional ini? Wah, banyak banget. Ekonomi kita bisa makin tumbuh, lapangan kerja jadi makin banyak, dan pilihan barang buat kita sebagai konsumen juga makin beragam. Dan yang nggak kalah penting, kita bisa dapat transfer teknologi dan ide-ide baru yang bikin negara kita makin maju. Oke, kita udah jalan-jalan jauh nih. Mulai dari ngelihat hutan ekonomi, ngecek dashboardnya, sampai ngelihat panggung dunia. Sekarang, kita sampai di pertanyaan paling pamungkas. Terus, apa hubungannya sama aku, sama kamu, sama kita semua? Kenapa ini penting banget buat kita tahu? Pada dasarnya, tujuan akhir dari semua konsep rumit ini tuh sederhana banget, yaitu menciptakan ekonomi yang stabil. Kenapa? Ya, supaya kita semua bisa hidup lebih sejahtera, bisnis bisa tumbuh dengan sehat, dan pada akhirnya kualitas hidup kita semua jadi lebih baik. Sesimpel itu. Jadi, sebagai rangkuman, ada 4 poin penting yang perlu kita pegang. 1. Ekonomi makro itu ngajarin kita buat lihat gambaran besarnya. 2. Stabilitas itu dijaga pakai 2 alat, kebijakan fiskal dan moneter. 3. Pertumbuhan ekonomi itu penting banget buat ningkatin standar hidup kita. Dan 4. Kita nggak bisa hidup sendiri, ekonomi negara kita itu bagian dari ekonomi dunia. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Sekarang kan kalian udah ngerti dasar-dasarnya nih. Menurut kalian, apa peran yang bisa kalian ambil dalam ekonomi masa depan? Mungkin jadi pengusaha yang buka lapangan kerja, atau jadi pemilih yang lebih kritis dan cerdas. Siapa tahu, mungkin salah satu dari kalian nanti jadi menteri keuangan kan? Ingat, masa depan ekonomi negara ini ada di tangan generasi kalian. Terima kasih sudah menyimak.